Selamat pagi, Shalom. Ya, sebelum kita mengikuti ibadah perayaan Pentakosta atau perayaan unduh-unduh pada saat ini, ada satu hal yang perlu dibacakan, yaitu kita hanya mengingatkan kembali kepada warga GKJ Maguwarjo untuk tetap melaksanakan prosedur COVID-19, yaitu dengan tetap mencuci tangan, menggunakan masker, dan hindari kerumunan, tetap menjaga imunitas dengan cara mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita memasuki ibadah perayaan Pentakosta pada saat ini, marilah kita menyiapkan hati kita masing-masing untuk kita masuk di dalam saat hening. Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umat-Nya. Karena penyertaan Roh Kudus, kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pula lah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di surga. Selamat merayakan Pentakosta. Jemaat berdiri, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 237, 1 dan 2. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Salam sejahtera Tuhan beserta saudara. Dan saudara-saudara juga. Silakan duduk. Kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membuka hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh Kudus adalah wujud proses terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Kita pujikan NKB 104. Berkobar hatiku, pujilah karena Yesus yang memberi. Ingatkan jiwaku tak perlu mengeluh, caranya basuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku tenang, muliakan nama Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Selamanya bersama seluruh Yesus Juru Selamatku, karena ku pegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakan nama Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Marilah kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami, dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Ampunilah kami, manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Jemaat dimohon untuk berdoa secara pribadi. Inilah dosa-dosa kami yang kami akui di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan untuk menghilangkan dosa-dosa kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 236, 1 dan 2.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita terima berita anugerah dari kesaksian surat Roma 8 ayatnya yang ke-14. Di dalam Tuhan, saudara diampuni. Di dalam Tuhan, saudara juga diampuni. Marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bersama-sama dengan berdiri menyanyikan Kidung Jemaat 381. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang ketujuh. Demikianlah berita anugerah Tuhan telah kita terima, sehingga di dalam berita anugerah itu kiranya menguatkan kita di dalam kita memperingati atau merayakan akan hari turunnya Roh Kudus di dalam Pentakosta pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, begitu besar kasih Allah kepada kita hingga saat ini, melalui karya Roh Kudus yang saat ini kita sedang peringati, kita hayati di dalam suatu kebenaran melalui peristiwa Pentakosta ini. Mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita membuka dengan segala sesuatu yang telah Tuhan Allah anugerahkan kepada kita semua, supaya berita kebenaran yang akan kita terima pada saat ini boleh dapat kita terima, kita dengarkan, kita renungkan, dan boleh dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Nya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Sungguh kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu ya Allah, mengingat dan menguduskan akan hari Sabat-Mu ini, kami boleh dapat beribadah bersama-sama di dalam keluarga kami. Dalam kami memperingati atau merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus pada saat ini. Di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini, kami percaya Engkau masih berkenan menyertai kami semua. Kami percaya Engkau masih berkenan menyatakan kehendak-Mu kepada kami semua, supaya kami boleh dapat merasakan atau menerima akan aliran hidup di dalam karya kuasa Roh Kudus yang saat ini sudah bersama-sama hendak kami renungkan di dalam pemberitaan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami membuka dan menyiapkan diri kami. Berfirmanlah di dalam anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan, dan juga kita bersama-sama melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Nya. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing bersama-sama dengan keluarga kita di dalam satu kesempatan yang indah. Kita buka di dalam kitab Injil Yohanes 7, kitab Injil Yohanes 7, ayat 37 hingga ayatnya yang ke-39 yang berbunyi demikian kesaksian firman-Nya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus,
baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Yang berbahagia Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mendengarkan akan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam segenap kehidupan sehari-hari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Salam. Damai sejahtera Kristus selalu ada bersama-sama dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara ketika pada saat ini di dalam hari Sabat kita percaya akan karya kuasa Allah melalui anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, anugerah berkat Tuhan itu masih Tuhan nyatakan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada saat ini, pada hari Sabat ini, mari sebagaimana yang sudah disampaikan di dalam pembukaan ibadah atau di dalam warta, bahwa pada saat ini kita sedang melaksanakan ibadah Pentakosta atau peristiwa turunnya Roh Kudus. Tema ibadah ini dan juga yang menjadi tema khotbah yang akan kita renungkan di dalam kesaksian firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes 7 tadi adalah menerima aliran hidup dari roh. Menerima aliran hidup dari roh. Yang dimaksud dalam hal ini adalah Roh Kudus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tidak seperti biasanya. Peringatan atau perayaan Pentakosta ini yang sekaligus ada perayaan undu-undu. Pada tahun 2020 ini kita lakukan dengan sederhana. Kita lakukan dengan beribadah bersama-sama dengan keluarga kita. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana di dalam ibadah Pentakosta dan juga perayaan undu-undu tentu ada perasaan sukacita yang bukan kecil, perasaan sukacita yang besar. Di mana persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Pantap, tentu itu bukanlah merupakan satu persiapan yang ringan. Persiapan-persiapan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga biasanya seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan atau perayaan Pentakosta dan juga perayaan undu-undu ini, kita memberikan atau melakukan satu kesaksian di mana ada suatu arak-arakan gunungan yang di tengah perjalanan biasa kita membagi sesuatu kepada masyarakat yang menyaksikan arakan-arakan itu. Nah, di dalam kesempatan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara kiranya tidak mengurangi apa yang menjadi hikmat Tuhan, di mana di dalam kita tidak merenungkan apa yang menjadi kehendaknya, supaya di dalam kesederhanaan peribadatan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus ini, kita masih menerima aliran hidup melalui dan di dalam karya kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu dan saudara-saudara, masih di dalam suasana pandemi COVID-19, pada saat ini kita menjadi warga masyarakat daerah istimewa Yogyakarta sudah mengetahui akan tanggap darurat bencana yang diperpanjang hingga tanggal 30 Juni. Otomatis itu juga menunda pembelajaran online bagi anak-anak kita, saudara-saudara kita yang sedang studi. Ada satu pemberitaan hingga tanggal 22 Juni pun itu masih dilaksanakan satu pembelajaran daring atau online. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekali lagi kiranya apa yang menjadi keadaan kita pada saat ini menjadi suatu keadaan yang masih memiliki satu pengharapan berlalunya
penyebaran COVID-19 ini di dalam atau di tengah-tengah kehidupan kita. Walaupun di dalam satu pemberitaan yang ada kita sudah mendengar istilah new normal atau kenormalan yang baru di dalam kehidupan kita hari demi hari, di dalam keseharian kehidupan kita. Ada satu kenormalan yang baru. Yang dikatakan baru itu adalah merupakan satu perilaku atau kebiasaan yang membiasakan cuci tangan, yang membiasakan menggunakan masker, yang membiasakan jaga jarak, dan seterusnya. Supaya apa yang menjadi situasi atau keadaan pandemi COVID-19 ini, yang maaf hingga saat ini masih belum ada berita yang mengembirakan oleh karena vaksinnya masih belum diketemukan. Walaupun dunia mengatakan penyebaran virus COVID-19 ini akan berakhir 2 atau sampai 5 tahun, tetapi itu sama sekali tidak mengecilkan hati kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengimani, mengamini apa yang menjadi penyataan Allah di dalam diri anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa Bapak Ibu dan saudara-saudara, tentu apa yang telah Tuhan Allah nyatakan melalui dan di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, kita senantiasa masih menerima akan aliran-aliran kehidupan di dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Inilah yang menjadi satu pengharapan kita. Jikalau Bapak Ibu dan saudara-saudara tidak hanya sekedar warga gereja Kristen Jawa Maguwarjo yang sudah merasakan dan mulai muncul perasaan kebosanan, atau sudah mulai muncul perasaan rindu untuk boleh dapat beribadah bersama-sama. Mudah-mudahan tanggap darurat yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 30 Juni itu betul-betul memberikan atau membawa satu perubahan keadaan yang lebih baik. Sehingga awal bulan Juli, semoga awal bulan Juli, kita bersama-sama bisa memulai suatu new normal, suatu kenormalan yang baru dengan satu ketentuan protokol kesehatan sebagaimana yang dihimbau oleh pemerintah, tetapi kita masih atau akan dapat berjumpa di dalam suatu peribadatan bersama-sama di gereja kita ini, atau melanjutkan satu aktivitas di dalam dunia perkantoran atau dunia usaha dan seterusnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, apa yang menjadi suatu gambaran di dalam situasi pada saat ini, apa yang menjadi satu gambaran di dalam setiap orang, di dalam diri semua orang, bahkan di dalam suatu gambaran di dalam semua keluarga, bahkan masyarakat, bangsa dan negara di mana saja di dunia ini. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita menggambarkan diri kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita bersama-sama dengan negara-negara lain yang lainnya. Itu kita gambarkan seperti tanah yang sudah mulai tandus. Digambarkan seperti tanah-tanah yang sudah mulai kering. Oleh karena satu situasi keadaan pandemik ini. Tetapi sekali lagi, kiranya apa yang menjadi keadaan kita yang kita gambarkan seperti tanah yang sudah mulai tandus. Tandusnya ini Bapak Ibu sudah mulai muncul sikap-sikap perbuatan yang sudah ada yang berani dilakukan oleh seseorang atau manusia yang melanggar apa yang menjadi pemberlakuan hukum, atau yang sudah melanggar atau tidak sedikit yang melanggar apa yang menjadi kebenaran yang Tuhan Allah nyatakan kepada umatnya. Sudah mulai nampak sikap atau gambaran tanah yang tandus. Ini sudah menunjukkan satu keresahan-keresahan bagi umat manusia oleh karena pandemi COVID-19 ini. Apakah ini tidak akan berakhir? Dan bagaimana kita menyikapi hal ini? Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira Bapak Ibu dan saudara-saudara di dalam keluarga kita, di rumah kita, pasti Bapak Ibu dan saudara-saudara punya pot kembang bunga yang ditanam di pot. Saya kira semua Bapak Ibu di rumah mungkin kegiatan sehari-hari saat ini karena lebih banyak tinggal di rumah,
Ya kan, kegiatan atau aktivitas yang barangkali sering kita lakukan adalah menyirami tanaman. Coba bagaimana Bapak Ibu dan saudara-saudara, jikalau tanah di pot yang ada bunganya itu tanahnya sudah mulai kering, sudah mulai tandus, apa yang terjadi dengan tanaman atau bunga itu? Tentu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kelayuan. Sudah mulai menunjukkan tanaman atau bunga itu sudah mulai tidak kelihatan segar, menarik atau menyenangkan lagi. Ya inilah gambaran kita. Jikalau memang kita itu menjadi satu dan digambarkan seperti tanah yang sedang tandus, sudah kelihatan semangat-semangat itu sudah mulai buyar. Apa yang menjadi harapan asa di dalam kehidupan kita, yang dulunya kita itu mempunyai suatu kerajinan, mempunyai suatu kedisiplinan, oleh karena suatu tantangan situasi pandemi COVID-19 ini, sudah menunjukkan kelayuan, sudah menunjukkan satu perubahan yang tidak energik lagi, dan seterusnya. Nah tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tahu, kalau memang ada tanaman di pot yang tanahnya sudah mulai kering, Bapak Ibu sebagai pemilik tanaman pot itu, bunga di pot itu, pasti sudah tahu apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Tentu segera menyirami tanah pot itu dengan air. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, dirasakan ketika air itu menyentuh tanah yang sudah mulai kering. Tanah itu sudah mulai merasakan dibasahi oleh air. Jangan Bapak Ibu kasihan tanahnya kalau misalnya habis disiram, waton disiram, habis itu tinggal pergi. Kita tidak memperhatikan. Tunggu dulu tanahnya itu apakah memang betul-betul sudah basah. Nah kalau misalnya masih kurang, ya ditambahi airnya itu, penyiraman airnya itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tentu kita akan melihat perubahan esok hari. Tanaman yang loyo, yang layu itu sudah mulai kelihatan, ya kan, mulai kelihatan segar lagi, hidup lagi, memperlihatkan sesuatu sebagaimana yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan tanaman itu sendiri. Nah inilah Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekarang air itu digambarkan sebagaimana yang ada di dalam kitab Injil Yohanes 7 ini, yaitu adalah karya Roh Kudus. Menerima aliran hidup dari karya kuasa Roh Kudus. Air ini menggambarkan datangnya, turunnya, kuasanya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, tentu apa yang menjadi pemahaman kita yang demikian ini, mari kita tanyakan pada diri kita, melalui pengetahuan teologia kita, melalui pemahaman Alkitab kita, mari kita lihat di dalam iman keyakinan kita. Pertanyaannya adalah, apakah Roh Kudus itu sudah turun atau belum? Kalau di dalam ayat 39 tadi di sana dikatakan Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, pada saat itu. Pada saat itu memang Roh Kudus belum turun, Pentakosta belum terjadi. Tetapi bagi kita pada saat ini, tentu Pentakosta itu sudah terjadi, Roh Kudus sudah turun atas diri kita semua. Nah oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, dengan turunnya Roh Kudus ini artinya apa? Tanah yang menggambarkan, tanah yang tandus yang menggambarkan satu keadaan diri kita di dunia ini yang sedang di dalam keadaan COVID-19 ini, sekarang dan seterusnya, di mana saja, kapan saja, sebenarnya kita masih merasakan menerima siraman air kehidupan itu. Karena Roh Kudus sudah turun. Roh Kudus sudah turun ribuan tahun yang lalu. Ini menjadi suatu refleksi perenungan bagi kita semua.
Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara seluruh warga Gereja Kristen Jawa Maguwarjo, jangan kalah. Jangan menyerah dengan segala keadaan. Kemudian melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan. Di dalam peringatan atau perayaan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta ini, kita sudah dan sedang menerima penyiraman rohani kita melalui dan di dalam karya Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang dipakai oleh Allah untuk selalu menyegarkan, menyirami kehidupan kita, menerima akan aliran hidup melalui dan di dalam karya Roh Kudus itu sendiri. Kadangkala umat kepunyaan Tuhan di dunia ini lupa. Saya tidak tahu lupa atau melupakan. Itu berbeda Bapak Ibu dan saudara-saudara. Memang kalau lupa pernah diingat, tapi memang benar-benar tidak ingat lagi. Lupa. Tetapi melupakan sengaja melupakan, sengaja melakukan alfa atau melupakan itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, supaya ini menjadi sesuatu hal yang terus menyegarkan kehidupan kita dalam suasana pandemi COVID-19 ini, mari menerima aliran hidup sebagaimana yang difirmankan di dalam kitab Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-39 ini. Mari kita gali bersama-sama Bapak Ibu. Seperti apa toh siraman Allah melalui dan di dalam firman-Nya ini. Mari kita kembali memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-37. Kita baca atau saya bacakan kembali. Di dalam ayat 37 di sana dikatakan demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Apa Bapak Ibu selanjutnya? Berdiri dan berseru. Apa yang diserukan? Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ini artinya apa Bapak Ibu? Ini artinya adalah merupakan satu undangan. Ini artinya adalah merupakan satu ajakan. Undangan Tuhan Yesus pada saat itu bukanlah sekedar undangan. Hanya sesuatu hal yang dirasakan sebagai sesuatu hal yang tidak ada apa-apanya. Bukan seperti itu. Ia mengundang seluruh umatnya. Ia mengundang kita semua. Ia mengajak seluruh umatnya. Ia mengajak kita semua. Barang siapa yang haus. Begitu pula kata haus ini, penggambaran diri kita di dalam pandemi COVID-19 ini seperti tanah yang tandus tadi itu. Haus, mari kita pahami dengan pemahaman yang sama dengan ketandusan tanah itu. Yaitu merupakan penggambaran kita di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Lantas ajakan undangan Tuhan Yesus kepada kita bagaimana? Baiklah ia datang kepadaku. Ketika kita datang kepadanya, ia memberikan sesuatu hal yang kita butuhkan. Minum. Karena yang kita rasakan adalah haus. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang menjadi ajakan Tuhan Yesus itu adalah ajakan yang mempersilahkan kita semua. Undangan yang mempersilahkan kita semua untuk merasakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kalau hanya sekedar mengajak, mengundang, tidak ada sesuatu hal yang baik bagi manusia. Tentu itu akan menjadi satu pertanyaan. Lantas kamu mengundang saya ke sini mau ngapain? Kalau hanya duduk-duduk diam-diam, apalagi melakukan hal-hal yang tidak berguna, untuk apa kamu mengajak, mengundang saya seperti ini? Kadang-kadang kita mendengar atau pernah mengucapkan hal-hal yang semacam itu. Tetapi itu tidak berlaku ketika Tuhan Yesus memberikan satu pelajaran kepada orang-orang Yahudi. Di dalam satu konteks kitab Injil Yohanes ini, ajakan yang mempersilahkan itu adalah ajakan, barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku untuk dipersilakan minum. Mendapatkan dan merasakan sesuatu hal yang melegakan,
mendapatkan dan merasakan sesuatu hal yang menyelesaikan apa yang menjadi satu pergumulan beban kehidupan manusia atau beban pergumulan kita saat ini. Dan inilah Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita mendengar ajakan yang mempersilakan ini. Jangan tutup telinga kita. Jangan tutup telinga kita. Ini firman Tuhan di dalam peristiwa Pentakosta. Tuhan Yesus mengajak, mengundang untuk mempersilakan supaya kita mendapatkan sebuah kelegaan. Kelegaan melalui dan di dalam karya Roh Kudus. Yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara, supaya kita merasakan suatu penyegaran, menerima akan aliran kehidupan di dalam karya Roh Kudus itu, mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-38. Barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Percaya seperti yang dikatakan oleh kitab suci atau di dalam kitab suci. Apa? Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bapak Ibu dan saudara-saudara, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Dan inilah yang menjadi satu perenungan bagi kita. Kadang-kala apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab atau kitab suci, itu hanyalah merupakan sebatas kebenaran informasi saja. Hanya sebatas kebenaran yang kita dengar, kita terima begitu saja. Tetapi bukanlah satu kebenaran yang mengubah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, harapannya ayat 38 ini, kebenaran yang kita percaya di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan itu adalah kebenaran yang mengubah. Karena apa? Barang siapa yang percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Itulah yang mengubah. Mengalir aliran-aliran hidup itulah yang membuat kita bisa berubah. Apapun yang menjadi keadaan kita tidak akan menghilangkan kebenaran firman yang sudah Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kita sebagai umat kepunyaan di dunia ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita koreksi. Di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, apakah kita memang sungguh-sungguh mempercayai kebenaran firman-Nya yang mengubah bagi kita itu atau tidak? Jikalau belum mengubah, wajarlah itu akan menjadi satu sikap yang labil di dalam diri umat kepunyaan Tuhan. Dalam situasi keadaan seperti ini mudah marah, labil. Begitu pula dalam situasi keadaan yang demikian ini, barangkali apa yang menjadi sesuatu yang dirasakan di dalam keterbatasannya, lantas ada suatu keinginan, dorongan untuk melakukan suatu pelanggaran, labil. Dan itulah yang menunjukkan bahwa apa yang menjadi sesuatu hal yang belum bisa mengubah, firman itu belum bisa mengubah, artinya belum bisa mengendalikan kita dalam segala keadaan apapun. Tetapi kalau sudah firman yang kita percaya di dalam Alkitab itu sudah mengubah kita, artinya memantapkan, membuat diri kita itu meyakini, dan kita berdiri teguh di atas kebenaran firman-Nya, keadaan apapun kita akan sikapi, kita akan respon bersama-sama dengan Dia. Dia yang selalu berkarya. Karyanya Dia ada dan sedang berkarya di dalam diri kita masing-masing, yaitu di dalam karya kuasa Roh Kudus. Yang ketiga Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Pada zaman akhir ini, Ia sudah dan sedang dimuliakan. Artinya ketika Roh Kudus itu turun ke dalam dunia, ke atas diri manusia pada saat ini, hingga kedatangannya yang kedua kali, kita semua sebagai umat Tuhan, keluarga-keluarga Allah, gereja-gereja Tuhan di mana saja, juga sebagaimana yang ada di Gereja Kristen Jawa Maguwarjo, sedang memuliakan Dia.
Nah, oleh karena itu, ketika kita sedang memuliakan Dia, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang dikatakan di dalam kebenaran kitab suci ini, merasakan akan karya kuasa Roh Kudus itu, membuat kita tidak akan merasa kekeringan akan air kehidupan itu. Kita tidak akan dibiarkan sebagai tanah-tanah yang tandus. Kita tidak akan dibiarkan sebagai orang-orang yang haus. Kita tidak akan dibiarkan sebagai anak-anak yatim piatu oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ia akan mencukupi kita. Ia akan memelihara kita semua melalui sumber air kehidupan, sebagaimana yang Tuhan Allah anugerahkan di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, yang dipelihara melalui aliran-aliran kehidupan di dalam karya Roh Kudus. Hingga saat ini sumber air kehidupan itu masih ada di dalam diri kita semua, masih ada di dalam kehidupan keluarga kita semua, masih ada di dalam gereja-gereja kita semua. Nah, oleh karena itu, selama sumber air kehidupan itu masih ada di dalam kehidupan nyata kita, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, berdirilah untuk selalu boleh dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas panggilan kita di dunia ini, untuk boleh dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Berdirilah dengan kaki yang teguh, yang kokoh, bukan dengan kaki yang tidak kuat, yang lemah, tetapi berdirilah dengan teguh, kokoh, karena sumber air kehidupan itu sudah Tuhan Allah dan senantiasa Tuhan Allah sediakan bagi kita semua. Sehingga ketika kita berada dalam situasi pandemi ini, kita tidak dibiarkan seperti tanah pot yang sedang kering itu, tetapi penggambarannya adalah seperti padang rumput yang senantiasa Tuhan Allah sendiri pelihara dengan sumber air kehidupan yang nyata di dalam kehidupan kita saat ini, hingga berlalunya COVID-19 ini, atau lebih jauh lagi, lebih ke depan lagi, hingga kedatangannya yang kedua kali. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita simpulkan menerima aliran hidup di dalam karya Roh Kudus ini dengan kita menanggapi, mendengar dan menanggapi ajakan yang mempersilahkan kepada kita semua. Mari kita dengar dan kita tanggapi. Yang kedua, mari kita percaya apa yang saat ini sedang Tuhan Allah nyatakan di dalam kebenaran firman-Nya, firman dan kebenarannya. Dan yang ketiga, mari kita terbuka terhadap apa yang menjadi pimpinan Allah di dalam karya Roh Kudus. Sebab Ialah yang menuntun kita kepada sumber air kehidupan di dalam diri anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Menerima aliran roh, menerima aliran hidup di dalam karya Roh Kudus inilah yang sedang kita pergumulkan, kita renungkan di dalam peringatan perayaan Pentakosta ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama masuk ke dalam saat teduh. Akhir saat teduh kita akan ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Sungguh kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu ya Allah. Engkau yang berencana dan mempunyai kehendak di dalam kehidupan kami hingga saat ini, hingga kedatangan anakmu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus yang kedua kali. Peristiwa turunnya Roh Kudus atau Pentakosta ini, pada pagi hari ini kami peringati di dalam suatu kebersamaan keluarga kami, di dalam satu kebersamaan kami sebagai jemaat Tuhan di Gereja Kristen Jawa Maguwarjo. Sungguh kami mengucapkan puji dan syukur di dalam kebersamaan ini kami boleh dapat merasakan, menerima aliran hidup melalui dan di dalam karya Roh Kudus. Engkau Tuhan Allah yang Maha Baik, yang sudah berfirman kepada kami semua, supaya kami boleh dapat menangkap apa yang menjadi kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami yang nyata. Pada saat ini, sebagaimana di dalam situasi COVID-19 ini, kebenaran firman itu sebenarnya sedang Tuhan nyatakan kepada kami semua, supaya kami tidak menjadi tanah-tanah yang tandus, yang membiarkan tanaman di tanah itu mati. Engkau Tuhan Allah yang peduli kepada kami, yang terus dan berkenan menyirami kami semua, dan mengingatkan kepada kami semua
akan aliran hidup itu dari karya Roh Kudus. Karena Roh Kudus menuntun kami semua kepada suatu sumber-sumber kehidupan di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah sebabnya ya Allah, di dalam peringatan Pentakosta atau peristiwa turunnya Roh Kudus pada saat ini, kami memohon campur tangan-Mu. Semuanya ini kami mohon di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan sikap sempurna, marilah kita bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama satukan hati kita menaikkan doa syafaat. Engkau Tuhan Allah yang kami sembah di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi sumber air kehidupan bagi kami, umat kepunyaan Tuhan yang saat ini sedang menjalankan roda kehidupan di dunia ini. Sungguh kami mengucapkan puji dan syukur, Engkau Tuhan Allah yang menuntun kami. Pada hari Sabat-Mu ini kami boleh dapat mengingat dan menguduskannya, untuk kami boleh dapat merasakan kasih karunia Tuhan melalui karya Roh Kudus. Kami memohon kiranya Engkau yang Maha mengetahui apa yang menjadi suatu keterbatasan yang ada di dalam diri kami, apa yang menjadi suatu kekurangan atau kelemahan yang ada di dalam diri kami, yang ada di dalam keluarga kami, yang ada di dalam gereja kami, yang ada di dalam bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau yang Maha mengetahui ya Allah. Melalui ibadah peringatan Pentakosta ini, atau peristiwa turunnya Roh Kudus ini, kiranya Engkau sendiri yang berkenan untuk menyirami diri kami, keluarga kami, gereja-gereja Tuhan di mana saja, dan juga bangsa dan negara kami, dengan siraman kasih karunia Tuhan, sehingga kami semua masih menerima aliran hidup di dalam karya dan kuasa Roh Kudus. Kami sebagai pribadi anak-anak-Mu, sebagai keluarga-keluarga Allah, sebagai gereja-gereja Tuhan, dan juga sebagai bangsa dan negara yang sudah Tuhan merdekakan, pada saat ini kami sungguh boleh mengucapkan puji dan syukur. Karya pemeliharaan Tuhan nyata. Karya pemeliharaan Tuhan menuntun kami ke dalam suatu kebenaran yang nyata. Nyata dalam pengertian kami merasakan akan karya Roh Kudus itu hingga saat ini masih berkarya di dalam kehidupan kami masing-masing, masih berkarya melindungi kehidupan keluarga kami masing-masing, dan kami juga masih mempercayai kehidupan gereja-gereja Tuhan, bangsa dan negara kami di Indonesia ini masih ada di dalam genggaman belas kasihan Tuhan.
Nah, oleh karena itu ya Allah, di dalam kesempatan pagi hari ini kami memohon, kiranya Engkau sendiri yang berkenan mengingatkan, menumbuh kembangkan iman keyakinan kami. Ketika kami, Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan suatu karya di dalam karya Roh Kudus yang saat ini sedang bekerja atas diri kami semua. Mampukanlah kami untuk boleh dapat mendengar ajakan yang mempersilakan kami merasakan benarnya kebenaran firman di dalam karya Roh Kudus. Mampukanlah kepada diri kami supaya kami juga percaya apa yang menjadi kebenaran firman-Mu sebagaimana yang ada di dalam kitab suci. Mampukanlah kepada kami ya Tuhan, supaya kami tidak mengeraskan di dalam diri kami sebagai orang-orang yang berdosa dengan kekakuan sikap, perbuatan, perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ajarkanlah kepada kami untuk boleh dapat merasakan siraman sumber air kehidupan yang Tuhan Allah nyatakan di dalam diri anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengutus turunnya Roh Kudus kepada kami semua di tengah-tengah kehidupan dunia saat ini hingga selama-lamanya, supaya kami menjadi orang-orang yang lemah lembut, supaya kami menjadi orang-orang yang mempunyai suatu kesabaran, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang boleh dapat mengendalikan emosional kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang dipenuhi dengan belas kasihan. Oleh sebab itu ya Tuhan, di dalam peringatan Pentakosta ini, kami akan menanggapi dengan sepenuh hati karya pimpinan Roh Kudus yang saat ini berkarya, bekerja atas diri kami, keluarga kami, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara kami. Kiranya Engkau yang berkenan memampukan setiap anak-anak-Mu yang berada di dalam satu kondisi yang tentu seringkali menjadi kondisi yang labil. Kiranya Engkau kuatkan mereka ya Tuhan, di dalam satu genggaman kekuatan Allah sendiri, supaya anak-anak-Mu ini tetap memiliki suatu kondisi kehidupan diri, sikap perilakunya yang stabil sebagai umat kepunyaan Tuhan yang boleh dapat bersandar, berserah kepada Tuhan Allah sendiri. Kami percaya situasi keadaan pandemi COVID-19 ini akan berlalu. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang berkenan memberikan satu hikmat atau pembelajaran kepada kami semua, supaya kami punya kenormalan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, mempunyai satu kebiasaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang normal baik, segala sesuatu hal yang berkenan di hadapan Tuhan, pasti itu adalah sesuatu hal yang sehat dan menyehatkan. Pasti itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan bagi kami dan juga bagi orang lain, dan akan menjadikan dan membawa satu perubahan-perubahan di dalam satu kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Bila kami boleh dapat mengambil hal yang positif, supaya karya Tuhan, kebenaran firman Tuhan boleh dapat kami rasakan di dalam situasi suasana pandemi COVID-19 ini. Bapa, di dalam suatu perencanaan sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah bangsa dan negara kami, melalui tim gugus depannya, begitu pula melalui kepanitiaan ataupun segala sesuatu yang Tuhan pakai. Kiranya Engkau sendiri yang mempersiapkan badan-badan ataupun dinas-dinas yang ada di dalam kepemerintahan. Jikalau memang pemerintahan bangsa dan negara kami hendak memberlakukan akan new normal, suatu keadaan yang memberlakukan kenormalan yang baru, kiranya Engkau yang berkenan memberkati ya Tuhan, supaya kuasa berkat-Mu itu mengembalikan apa yang menjadi kecemasan, kepanikan, kekhawatiran banyak umat Tuhan yang ada di dunia ini, lebih khusus di Gereja Kristen Jawa Maguwarjo. Kami mohon kiranya kami boleh Tuhan izinkan untuk boleh dapat beribadah bersama-sama kembali dengan satu ketentuan-ketentuan protokol kesehatan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Begitu pula dengan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan di mana anak-anak kami boleh dapat belajar bersama-sama di sekolah mereka. Saudara-saudara kami kembali boleh dapat bekerja di instansi, di dinas mereka, dan seterusnya. Kami boleh dapat beraktivitas tentu dengan segala ketentuan protokol kesehatan yang kami yakini Tuhan pakai demi dan untuk kebaikan bagi kami semua. Saudara-saudara kami yang sakit, kami percaya aliran hidup di dalam karya Roh Kudus itulah
yang berkenan menuntun dan menunjukkan kuasa terang yang menyembuhkan, yang memulihkan. Mereka yang sedang putus asa, Tuhan sendiri yang mengembalikan di dalam semangat kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kami yang berada di luar kota Yogyakarta, kiranya Engkau yang berkenan campur tangan dengan mereka, beserta dengan mereka, melindungi dan memberkati mereka ya Tuhan, supaya apa yang menjadi keberadaan mereka di tengah-tengah sibuknya tugas dan tanggung jawab mereka, kami yakin dan percaya Roh Kudus yang mengalirkan aliran-aliran kehidupan di dalam saudara-saudara kami ini juga akan menumbuhkan iman, pengharapan dan kasih mereka. Bapa, tentu banyak hal yang ingin kami serahkan di dalam satu kesempatan yang indah ini, lebih-lebih untuk gereja kami, lebih-lebih untuk keluarga-keluarga kami. Kiranya Engkau yang maha mengetahuinya. Kami senantiasa berpegang kepada Tuhan dengan menanggapi, merespon pimpinan kuasa karya Roh Kudus yang saat ini sedang berkarya bagi kami semua. Seruan doa, ungkapan syukur kami, penyerahan diri kami, permohonan kami, semuanya ini kami mohon di dalam diri anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Bapak, Ibu, Saudara, pada ibadah pagi hari ini kita akan mengumpulkan dua persembahan, yaitu persembahan mingguan dan persembahan undu-undu. Sebagai ucapan syukur, umat mengaturkan persembahan sambil menyanyikan lagu Beri Syukur. Ulare cangcaya asih Gusti taya papadana. Mari kita antarkan persembahan ini ke hadapan Bapa dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih di saat-saat sulit seperti sekarang ini ya Tuhan, hanya Engkau-lah tempat sandaran kami, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Bapa, saat ini kami membawa persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkati ya Bapa, sehingga dapat dikelola dengan baik dan benar, sehingga menjadikan berkat bagi banyak orang. Dan kami juga berdoa agar semuanya ini Tuhan semakin memuliakan nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelolanya ya Bapa, berkati mereka sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan benar ya Bapa. Bapa, kami juga mengucap syukur karena kami telah menerima berkat firman-Mu ya Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kami, Bapak Heru Sumbodo. Kiranya firman yang Kau berikan ini ya Tuhan
bisa menjadikan landasan kekuatan bagi kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya setiap aliran hidup dari Roh Kudus senantiasa memberikan kehidupan dan menyegarkan kembali hidup kami, sehingga kami semakin kuat dalam menghadapi setiap persoalan dan pergumulan hidup kami. Terima kasih ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya undang untuk berdiri. Kita akan menanggapi pengutusan kita yang demikian. Bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kepadanya. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Terimalah berkat Tuhan. Allah meneguhkan jalan saudara di dalam kasih karunia anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam karya Roh Kudus yang mengisi hari-hari kehidupan saudara dengan aliran-alirannya yang berlimpah. Amin. Silakan duduk. Jemaat diberi waktu untuk menaikkan doa secara pribadi. Amin. Majelis GKJ Maguwarjo mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Heru Sumbodo yang sudah memimpin pada ibadah perayaan Pentakosta pada pagi hari ini. Juga diucapkan terima kasih kepada organis PPJ yang sudah mengiringi dan memandu di dalam puji-pujian pada ibadah pagi hari ini. Juga diucapkan terima kasih kepada tim multimedia yang bertugas pada hari ini dan seluruh warga jemaat yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Baik jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, marilah kita akhiri ibadah perayaan Pentakosta pada pagi hari ini dengan kita menyanyikan Roh Kudus tercurah di tempat ini.